Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di hari yang baru yang Tuhan telah sediakan bagi kita, mari kita awali dengan mencari pimpinannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kebaikanmu yang sungguh nyata, kemurahanmu yang menopang hidup kami. Ya Tuhan, biarlah sekali lagi di hari ini kami boleh melaluinya bersama dengan Tuhan. Dan firman-Mu yang menguasai, yang menuntun langkah hidup kami. Sehingga hidup kami boleh memperkenan hati Tuhan. Tuhan tolong kami. Pada saat kami akan membaca merenungkannya, kiranya hikmat Tuhan bersama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan merenungkan satu bagian yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-37. Namun saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan ayat 33, 36 dan 37 saja. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Ayat 36. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya, maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, kita akan menemukan dalam pasal ini ada 4 kisah mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Di mana saudara, 4 kisah mujizat ini sesungguhnya hendak menunjukkan kepada kita bahwa meski bangsa Israel pada waktu itu, dalam hal ini kerajaan utara, hidup di dalam kekacauan iman, mereka tidak setia kepada Allah. Mereka menyembah berhala. Saudara, Allah itu tetap setia. Dan kesetiaannya itu dibuktikan di dalam kehadirannya di tengah hidup umat Israel yang tidak setia itu. Melalui kehadiran hambanya, Elisa, Allah ingin menunjukkan siapa Allah yang sejati itu. Sehingga ketika orang melihat apa yang dilakukan oleh Elisa sebagai hamba Allah, utusan Allah, para orang Israel, umat Allah pada waktu itu, diingatkan bahwa mereka harus menyembah Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang setia itu. Setelah inilah yang ingin ditekankan di dalam pasal yang keempat. Dan kalau kita melihat bagian yang menjadi perenungan kita pagi ini adalah kisah mujizat yang kedua. Bagaimana Elisa pada waktu itu membangkitkan anak laki-laki dari perempuan Sunem yang meninggal itu. Nah saudara, ketika Elisa pertama kali bertemu dengan perempuan Sunem tersebut, ia sangat tersentuh karena kebaikan hati, kemurahan hati si perempuan Sunem itu, sehingga ia memutuskan untuk membalas kebaikannya dengan memberikan atau dengan mendoakan agar perempuan Sunem itu mempunyai seorang anak. Dan Tuhan mendengar doa Elisa dan ia mengabulkannya, sehingga perempuan Sunem itu pada akhirnya juga punya anak. Tetapi saudara, siapa yang menduga beberapa tahun kemudian, setelah anak itu tumbuh besar, anak tersebut malah sakit dan akhirnya meninggal. Maka hancurlah hati perempuan Sunem tersebut. Anak satu-satunya yang ia nantikan, ia harapkan, meninggal. Dan ia pun akhirnya meminta bantuan Elisa untuk menolong anaknya itu. Nah saudara, melalui kisah mujizat ini kita mendapatkan pelajaran yang berharga dari perempuan Sunem ini. Apa itu saudara? Itu kita belajar bagaimana iman yang teguh, iman yang tetap mengarah
dan berharap kepada Allah meski badai hidup itu menerjang. Nah, saudara, ini hal yang begitu luar biasa yang ada di dalam diri perempuan Sunem itu. Iman yang teguh itu. Saudara, dari awal perempuan Sunem ini kalau kita lihat, saudara, dia memiliki hati yang percaya, hati yang takut akan Allah. Dibuktikan dengan apa, saudara? Dengan sikapnya terhadap Nabi Elisa. Saudara, si perempuan Sunem itu menyambut Nabi Elisa. Ia menerima, ia bahkan bermurah hati, menyediakan makanan, tempat tinggal bagi Nabi Elisa. Dan ia juga mengakui bahwa Elisa itu adalah abdi Allah yang kudus. Kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-9. Sudah ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa ketika seseorang menyambut utusan Allah, menerimanya, sudah itu sama halnya dengan orang itu menyambut dan menerima Allah itu sendiri. Ada rasa percaya, ada iman di sana. Sudah yang kedua, kita juga melihat bagaimana perempuan Sunem ini meskipun ada musibah, ada bencana di dalam hidupnya, saudara, perempuan Sunem ini tetap mencari Allah. Itu ditunjukkan bagaimana si perempuan Sunem itu tidak mencari bantuan dari pihak lain. Ia juga tidak mencari atau melakukan cara-cara yang bertentangan dengan imannya. Lebih lanjut lagi, saudara, di tengah dukanya, si perempuan Sunem itu juga tidak marah atau menyalahkan Allah, melainkan ia mencurahkan semua kepedihan hatinya kepada sang Nabi Elisa, sang abdi Allah itu. Di dalam dukanya, ia mencari Allah. Nah, saudara, ketika Nabi Elisa itu melihat keteguhan hati dan sikap dari perempuan Sunem itu, saudara, maka tergeraklah hatinya. Dan kita juga melihat bagaimana Allah pun juga demikian. Allah melalui Nabi Elisa memberikannya anugerah. Mujizat terjadi sehingga anak yang meninggal itu dapat dibangkitkan kembali. Sudah kita melihat iman, pengharapan dari perempuan Sunem itu kepada Allah tidak sia-sia. Sebaliknya, Allah memberikan sukacita yang penuh dalam hidup perempuan Sunem itu. Nah, saudara, sekarang yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana sikap kita terhadap firman Allah ketika kita mendengarnya, ketika kita membacanya? Apakah kita juga punya hati yang sama seperti perempuan Sunem itu, yang menyambut, yang menerima dengan penuh sukacita, menerima dengan rasa percaya? Saudara, kita diingatkan bahwa firman Tuhan adalah salah satu wujud kehadiran Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Ia selalu memberikan tuntunan, ia selalu memberikan pimpinan di dalam kehidupan umatnya melalui firman Tuhan. Apakah kita mau menyambutnya, menerimanya dengan sukacita? Dan yang kedua, bagaimana kita ketika kita tengah mengalami badai hidup itu? Ada hal-hal yang membuat kita tergoncang. Kepada siapakah kita berseru? Kepada siapakah kita berharap di tengah kesesakan hidup itu? Adakah kita hanya mencari Allah? Hanya melakukan cara-cara yang diperkenan oleh Allah? Atau jangan-jangan kita lebih memilih untuk mencari bantuan orang-orang lain, pihak-pihak lain, kuasa-kuasa lain yang kita anggap sama dengan Allah, padahal itu tidak. Saudara, kita diingatkan akan dua hal ini, dan kiranya Tuhan menolong kita hidup di dalam iman yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah kami baca dan renungkan, dan biarlah ini boleh menjadi bagian di dalam hidup kami, untuk kami juga boleh belajar dari perempuan Sunem itu yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, menyambut, menerimanya, percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sejati, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup umatnya. Tuhan, tolong kami untuk kami punya iman yang teguh.
Terima kasih Yesus, kami menyerahkan hari kami sepanjang hari ini. Apapun yang akan kami lakukan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus tolong pimpin, sertai kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.